Ya. Ya. 1, 2. Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan namanya. 1, 2, 3. Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua Dan gue Hadid Abdurrahman dalam podcast Ludah Pocong Show. YouTube version. Yes, itu version. Uncut version. Hah? Nggak tahu. Uncut version. Nggak di-cut ntar. Mulai lagi. Nggak, kenapa? Nggak usah, udah nggak. Enggak lah, maksud gue uncut itu loh coy kan. Ini kan ada film-filman kadang ada yang apa? Uncut itu loh. Uncut tuh bukannya satu kamera gitu maksudnya? Maksudnya yang Bukan. nggak dipotong kan maksudnya? Lah ya kan kadang ada yang film ini uncut version. Berarti kan full version gitu kan. Kan ntar dipotong sama Mas Aska. Enggak, ini gue nggak ngomongin editing coy. Wah Oh, ini ngomong ada. nganu nih, nggak sinkron sindrom. Emang apa? Eh? Maksudnya Uncut tuh gimana? Ya, Kan biasa kan ngomong ada aja. kan biasanya ada director's edition. Mm-mm. Ini karena kita ngomongin film kan ada sambungan ntar ini. Ya betul, makanya itu karena kita mau ngomongin itu kan, jadi gue tadi langsung nyatuk uncut. Oh iya. Tapi kita masuk dulu ke segmennya terus lu jelasin Betul apa? sekali. Oke. Oke. Oke, apa? Jadi Sudah lama. Sudah Sudah 3 bulan sih. Sudah rusty, udah berkarat anjir. 3 bulan kita nggak record sih. Ini record setelah 3 bulan terakhir kita record. Iya. Ada tamu Mbak Rina waktu itu. Dan selama puasa kita juga nggak pernah ketemu lagi. Betul, gitu ya. nggak record karena kita fokus menjalankan ibadah puasa dan karena Gilang umroh sih waktu itu. Umroh tawaf ini HI. Jadi sebelumnya kita ucapin thanks semua dan buat seluruh sobat. Sebenarnya kita pengen ngucapin selamat Idul Fitri tapi udah lewat banget. Iya udah, ini udah selamat Idul Adha sekalian aja kita jadwal. Oh iya bener. Kita jamak aja nih, selamat Idul Adha buat sobat tidak terlihat yang menyembelih hewan. Oh iya. Sebelum itu kita makasih dulu, men. Tapi gue sebel sama SJW hewan dah. Bro, sering bermunculan bro. Oh, SJW hewan. Kamu ngerti nggak sih yang? Berarti SJW dulu yang dari sedotan sekarang ke hewan. Tapi emang sering. Kamu nggak pernah merhatiin Facebook dulu di Facebook tuh ini apa? Kalau mendekati Idul Adha tuh banyak tuh apa namanya? Yang nggak setuju sama perayaan Idul Adha kayak motong-motong sapi. Kalau misalkan niatnya pengen dibagikan, kenapa nggak sedekah aja? Kenapa mesti potong sapi gitu-gitu bro? Gue nggak tahu cara ngonternya, tapi gue yakin itu salah sih. Ini iyalah. Kaum-kaum. Kan iya kan itu perayaan umat kita sih. Anda para SJW nggak mau nonton juga sih emang. Percuma juga. Nggak, gue mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi. Apa? Nggak, dicekal nanti. Udah lanjut aja, Bang. Udah selesai. Cut. Dibuat ya. Kita ucapin makasih dulu. Oh iya, makasih. Makasih untuk para sobat tidak terlihat yang mana sudah lama video ataupun konten-konten dari Lucung tidak muncul di Instagram, di YouTube juga seharusnya. Tidak muncul. Di Kompas, di Harian Jogja. Nggak bro, kenapa jadi koran? Dulu kan ada di situ dulu. Dulu banget Dulu tapi. banget. Oke, lanjut, men. Nah, makasih banget untuk para sobat tidak terlihat untuk tetap mendukung sampai saat ini. Maaf banget untuk kita juga baru muncul sekarang lagi. Betul. Ya lebih baik muncul sekarang daripada tidak sama sekali. Betul sekali. Sebuah quotes. Betul sekali. Nah, berhubung kali ini di Bogor sedang hujan. Betul. Dan ya. Dan bridging lu kelamaan, man. Jadi gini ya sobat tidak terlihat kan jelas. Kita sekarang ada di segmen Santet. Santet. Ulasan Ulasan terupdate. terupdate. Mantap sekali. Oh, iya gini. Ya? Ini bisa dibilang update ini karena yang akan kita bahas belum rilis gitu kan. Ya, ini sebuah film. Kita akan ngebahas sebuah film trailer sebuah film horor. Trailer atau teaser ya. Teaser. Dari sebuah film horor yang notabene ya. Notabene rumah produksinya ini Biasanya ngegarap film-film drama. betul, film-film drama. Aku juga kaget pas Ikatan itu. Cinta gitu kan.
Enggak coy. Oh enggak juga ya, oke. Ya, pokoknya film drama lah. Gue kira itu film drama, itu sinetron. Visinema tuh ini, oh iya, kita langsung review aja lah. Iya, Ya. itu- Nama rumah produksi adalah Visinema. Visinema tuh terkenal dengan Keluarga Cemara. Itu Visinema. Visinema. Terus, Sebentar. Nanti kita cerita tentang hari ini. iya Visinema. Visinema, oke. NKRI. NKC RI. RKCTO Racetol. Ya itulah pokoknya. Pokoknya nanti kita cerita tentang hari ini juga Visinema. Iya, soalnya dari rumah produksi Visinema tuh banyak banget menghasilkan film-film drama yang bagus. Betul. Kayak Keluarga Cemara tuh bagus. Terus kalau yang tentang romansa tuh Love Inc kalau nggak salah itu bagus tuh. Walaupun yang keduanya nggak terlalu, yang pertama bagus. Oke, dan kemarin beberapa waktu lalu kita sempat ada komunikasi sama pihak Visinema dan mereka mengabarkan ini film horor. Gue nggak tahu ya kalau dia bilang sih film horor, tapi gue lihat mungkin horor thriller kali ya, atau gimana ya? Horror slash apa gitu ya. Jadi nggak pure horror. Nggak sampai slasher sih kayaknya. Nggak, maksudnya horror dan apa gitu. Kayaknya kalau menurut gue setelah sekilas Menonton. nonton sekilas dikit nih. Itu tapi kalau dari mereka sih bilang ini horor pertamanya Visinema. Jadi ya gue nggak tahu sih gimana nanti hasilnya ya, makanya kita tonton dulu lah nanti videonya. Baru kita kasih review Iya. review ala kita ya. Ini versi kita berdua aja sih. Oh betul sekali. Tanpa banyak basa-basi, mari kita nonton videonya. Batu jagat diturunkan sang penerang sebagai penyeimbang jagat arwah dan jagat manusia. Menyimpan daya yang terkisah dalam legenda, mampu melipat langit dan menggulung bumi. Karena kejahatan yang disebarkan oleh sang kegelapan, membuat batu jagat yang seharusnya memendarkan terang, kini menjadi pusaran ambisi, dengki, dan ketamakan bagi para pencari kuasa. Gelap dan terang berubah menjadi merah. Sang penerang bertindak. Ia memilih Wangsa yang luhur dan murni untuk menjaga batu jagat. Wangsa Aditya. Dengan kemurnian niatnya, Wangsa Aditya memilih para arwah yang mempunyai kebaikan bersama-sama untuk mengemban tugas mulia tersebut. Namun dari rasa iri dan dengki manusia, makhluk-makhluk kegelapan itu selalu tetap ada dan mengintai untuk bisa mengoyak tubuh Aditya dan merebut batu jagat. Semenjak hari itu, Wangsa Aditya menerima takdir yang akan terus ditempuh sampai generasi-generasi berikutnya. Sebagai penjaga batu jagat. Nice sih. Film menurutmu? Nggak usah dikeluarin. Nih, gimana Len? Ntar kita sambil review ini aja ntar. Coba menelaah. Gimana menurut lu gimana? Ini dari gua dulu. Kita sambung-sambungan aja. Iya. Kalau gua pertama komentar dari segi visualnya bagus. Visinema emang bukan Visinema doang sih. Film-film Indonesia tuh sekarang udah bagus secara CGI-nya bagus. Jadi tadi juga bukan efek tapi ya CGI-nya bagus lah, kayak tadi batu terus kayak yang itu kan kayak di bulan gitu kan tadi batu-batunya. Itu bagus, itu udah bagus banget menurut gua. Terus juga dari yang gue dengar tadi kayak ada istilah-istilah Jawa ya gitu ya. Istilah-istilah kejawen nggak sih masuknya? Kayak Yang kayak gimana contohnya? maksudnya istilah-istilah mistis Jawa gitu loh. Oh kayak apa? 185 Pancar gitu. Kayak gitu kan. Nah, itu kan istilah mistis Jawa gitu kan. Terus ada foto-foto juga tadi, foto yang Wangsa Aditya Jawa tadi. Itu tokoh beneran. Tapi gua nggak tahu, gua tuh sebenarnya waktu nonton ini kan, nonton Wangsa, keren ya. Tapi ketika Wangsa Aditya gua jadi Lu?
Kenapa Ya jadi Allah. apa gak ada nama yang lain gitu ya sobat? Kalau ini review jujur aja ya. Kalau menurutku itu nama yang tidak keren karena pasaran banget di Indonesia. Kalau menurutku loh ya. Wangsanya apa Adityanya? Adityanya. Oh gitu. Kenapa Aditya? Tapi Wangsanya kamu suka? Wangsanya kan makanya kan Wongso, negara- Wongso. Heh? Wongso. Wongso. Wongso Yudan. Wongso rendeng. Apa tuh Wongso? Enggak tahu lupakan man. Kita lanjutin deh man. Enggak, tapi ketika naratornya bilang apa? Wangsa gitu kan. Bagus Wangsa apa nih? Artinya apa emang? Wangsa itu kan kayak terah kan. Oh, terah. Wangsa, dulu belum tahu artinya Wangsa. Nggak tahu gua. Kalau sepengetahuan gue ya sobat tidak ya Wangsa itu terah, kayak garis turun gitu. Kayak apa namanya? Kalau Habib Syekh kan Asegaf gitu loh. Asik. Asegaf gitu. Margal. Marga, bisa juga marga. Margahayu. Marga. Tapi kenapa Wangsa Aditya gitu? Enggak ada yang lain atau gimana? Oh, jadi maksud Terah Aditya gitu. Terah Aditya gitu. Yang dari dulu ditugasin jaga batu jagat gitu kan. Oh lah. Nah, terus juga apa namanya? Ini kan kayak gue sebagai non yang nggak terlalu muslim. Waduh. Waduh, jangan dong. Siap bos, kita lanjut. Nggak, maksudnya sebagai orang yang nggak terlalu mengerti tentang istilah-istilah kejawen, agak hilang tadi ketika ngejelasin istilah-istilah Jawa, istilah-istilah kejawen tadi tuh loh. Dan juga Maksudnya hilang nih gimana? maksudnya kayak iya kayak oh ini bakal dibawa. Jadi gue pas ngeliat trailernya ya cuma nikmatin secara visual doang. Jadi nggak begitu menangkap apa yang dikatakan si narator. Secara maksud nggak begitu memahami ya. Makanya gue lebih ke visualnya bagus. Ya, tapi menurut lo terlepas dari ini ya, ini naratornya siapa? Ya yang ini kan Iya, narator yang tadi yang ngomong itu siapa? si yang pakai topi koboi. Oh, malah aku berpikirnya itu Lukman Sardi. Lukman Sardi siapa? Lu gak tau Lukman Sardi? Yang pakai topi koboi tadi kan? Yang tadi lu bilang. Oka Antara itu. Oh, beda lagi. Gak tau sih ya, gue juga gak tau naratornya siapa. Suaranya kayak Lukman Sardi sih. Lukman Sardi itu yang di film Sang Pencerah. Yang jadi apa? Yang jadi sang Kuda. Anda menistakan seorang Jangan dong. Digiring ke sana jer. Jangan usah. Lukman Sardi jadi kuda. Sejak kapan? Atau gini aja men, kita bedah sambil ini, lihat scene by scene ya. Oh, scene by scene ya, boleh. Ini audionya men. Mendingan ini aja. Kan tadi pendapat dari gua kan, pendapat dari lu belum. Digeledah dulu nih. Oke. Terus Jadi menurut gua sebagai gua tadi ngeliat trailernya baru bisa menikmati visual-visual yang disajikan bagus. Kayak penampakan genderuwonya bagus, terus juga genderuwo tadi. genderuwo bro, gede kan. Kayak di KTJ genderuwonya. Terus juga apa namanya? Oh ya mungkin karena kita sudah terpapar banyak referensi makhluk-makhluk astral, jadinya orang-orang art atau orang-orang visual yang bekerja di yang orang-orang visual tuh jadi ngerti gambarannya, oh ternyata hantu bentuk kayak gini. Kayak menurut gua sih buku Kisah Tanah Jawa tuh sangat membantu orang-orang yang misalkan pengen bentuk hantu kayak gini tapi gimana ya bentuknya gitu-gitu. Jadi patokannya gini gitu-gitu kan. Ada referensi ya. Jadi ada referensinya. Betul. Terus juga dari segi cerita sih gue suka karena dia tuh kayak menggabungkan antara fiksi Jawa kayak itu kayak fiksi Jawa nggak sih sebenarnya kayak tadi ada batu jagat dan segala macam gitu. Itu ya mungkin mitos kali ya. Iya, mitos ya, fiksi lah. Ya entah itu mitos ataupun fiksi, tapi cuman bahasanya tetap dibuat mitos aja, bentar kalau lu bilang fiksi ya kayak gimana gitu. Oh iya, ntar gua kalau fiksi pure emang nggak ada, tapi kalau mitos itu kan kepercayaan. Diperdebatkan lah. Dan khususnya masih dipercaya oleh orang-orang yang apa ya? Maksudnya orang-orang apa? Mempercayainya. Iya gitu. Iya. Ya orang-orang Jawa lah ya. Iyalah orang-orang yang masih percaya adat biasanya. Iya. Okay. Mitos toh. Itu maksudnya. Itu sih overall dari gua. Pada garis besarnya ini film kayaknya bakal ngangkat tentang mitos-mitos Jawa tapi dikemas dengan secara modern gitu. Gitu sih. Menurut gimana? Kalau menurut gua tadi kan gini ya sobat terlihat di awal tuh kita sempat gak sengaja nonton sebuah trailer yang bukan harusnya kita tonton.
Iya. Ntar ditampilin yang tadi di awal tuh ditampilin itu harusnya tuh nggak kita tonton, karena kan gue sama Gilang kan belum nonton ya, terus baru nonton awalnya aja. Ketika nonton trailer yang awal tadi itu kok nggak ada meteornya gitu kan. Terus tapi gue tuh di tengah-tengah mau ngehentiin agak tanggung. Iya. Ini jangan-jangan abis ini baru meteornya muncul gitu. Ternyata ada judul Jagat Arwah terus Lah, selesai. dan lebih pendek toh. Dan lebih pendek. Gimana ini? Ini sebenarnya bukan trailer yang harusnya kita tonton gitu. Tapi gue nyambungin ke situ waktu setelah nonton trailernya ya. Di trailer ini kan memang full CGI ya. Banyak banget CGI. Banyak banget CGI. Dan di trailer yang tadi yang nggak harusnya kita tonton itu bahkan malah nggak ada CGI. Dikit kayak banget ya, kayak cuma pas dia dibuka mata batin gitu kan. Dibuka mata batin terus megang benda itu terus pindah ke alam lain. Ya, dikit lah CGI-nya. Ya jujur gue sih antara penasaran dan takut berekspektasi terlalu tinggi. Ya. Gue takut itu aja. Gue ada rasa penasaran tapi juga di satu sisi gue ngimbangin lah. Udahlah. Jangan expect terlalu tinggi. Itu menurut gue dari trailer ini. Dan juga ini kan katanya film horor pertama loh. Betul, film horor pertama Visinema. Dan memang ya kalau dilihat dari cast-castnya ya, dari artis-artisnya kan ada Cinta Laura, terus ada Sheila Dara. Ya itu. Kalau Sheila Dara sih aku udah nonton di Ilmu Ratu Hitam. Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam ya. Kayak nonton sama dirimu kan? Kayaknya. Yang pas di Jogja tuh yang ada kelabang-kelabang. Keluar dari mulut. Itu Ratu Ilmu Hitam. Dulu gue sama Gilang sempat nonton sama Mbak Didi kayaknya. Ingat? Oh iya. Sama Mbak Didi ya, sama sobat lihat namanya Mbak Didi. Ya agak cukup oke sih kalau dia. Tapi kalau Cinta Laura aku nggak tahu. Iya. Karena mungkin ini kan kalau dari segi meskipun orang Visinema bilang ini horor, tapi menurut gue ini nggak pure horor deh. Iya kayak ada fantasinya deh. Iya ada fantasinya, ada apa sih, thriller kali ya atau apa? Bukan thriller. Gue malah menggolongkan kalau dari trailer yang tadi kita nonton itu horror slash fantasi atau mitos gitu. Atau fiksi gitu. Horror fiksi lah. Horror fiksi gitu. Ya, jadi nggak pure horror yang akan menakutimu seperti penghabis setan. Iya. Kayak gitu sih mungkin. Enggak, nuansanya enggak kayak gitu sih. Ya, nuansa yang dibangun filmnya nggak kayak gitu. Lebih kayak bakal cerita tapi berbalut horor lah gitu. Betul, mungkin. dan ada unsur budaya-budayanya mungkin. Gitu. Ya itu terus kalau Oka Antara sih ya dia kan banyak di film action ya. Ya semoga aja sih. Terus ini tadi kan Gilang nanyain cast utamanya siapa, namanya Ari Irham ya. Oh, yang tadi yang anak muda yang tadi. Aditya namanya itu. Oh, itu namanya Ari Irham. Dia tuh kalau setauku main di ini apa? Terlalu Tampan. Sebagai terlalu tampannya. Oh iya, kok beda ya? Tapi itu Ari Irham si maskulin kan namanya. Beda banget loh. Maskulin. Dia penampakan di Terlalu Tampan tuh bener-bener ganteng tuh loh. Ya emang karena dari segi usia waktu itu kan dia masih muda banget dan cabi kan. Gitu. Ya namanya pendalaman perang kan ya. Di sini kan dia dibuat beda. Apalagi waktu di sini kayak ini mas-mas traveler gitu, Bro. Iya, kayak ini kan anak-anak gunung gitu. Anak-anak gunung gitu, anak gunung enggak kerawat. Apalagi pas scene ini. Bukan gitu maksud gue. Anak-anak gunung bagus banget Anda. Jadi apalagi waktu scene tadi kan ada scene yang ada apa namanya? Kayak pemenggal. Iya. Jatuh langsung ngekat dia bangun. Iya. Nah, gua nggak expect kalau itu Ari Irham. Soalnya wajahnya sangat deso sekali. Iya, bener. Ya, emang sengaja dibikin gitu ya? Iya, kayak orang-orang desa gitu loh. Tapi aku baru nyadar, itu Ari Irham ternyata gitu. Jadi dari lu kapan nyadar itu Ari Irham? Di terakhir. Loh, ini kan pemeran utamanya si Aditya Ari Irham. Oh, berarti pas awal-awal lu juga nyadar ini siapa sih? Aku pikir ini orang mau dibunuh kan karena ada slash itu atau mungkin dia orang yang buruk gitu loh mungkin. Kayak gitu aku mikirnya, coy. Ya barunya dari akhir aja sih. Ya, berarti ya tim apa ya, wardrobe ya. Wardrobe-nya. Tim wardrobe sama artistiknya keren. Iya, mampu ngubah image yang tadinya dia main di Terlalu Tampan ganteng banget terus sekarang jadi ya mas-mas biasa dengan misi gede aja gitu. Iya, dan ini kalau ngomongin cast-nya yang feel-nya nggak berubah, malah menurutku Cinta Laura. Iya sih. Ya, kayak gitu aja. Gitu aja ya. Nggak berubah. Kayak walaupun dia main di film apapun ya gitu. Dia aja gitu. Kayak gitu aja. Image-nya tuh nggak nyantol ke film apa gitu, enggak ya. Ya Cinta Laura. Cinta Laura aja udah gitu. Gitu. Kalau paling nyantolnya yang becek gak ada ojek gitu dong. Anjir, lama banget sih. Lama banget ya? Wah, jangan menunjukkan kita makhluk kolonial. Kalau yang lain sih ya gitu sih kurang lebih ya. Atau mungkin kita tapi yang main Bah Dukun juga kayaknya
bukan orang Mbah Dukun siapa ya? yang tadi kan yang ada kayak dukunnya gitu, Bro. Di trailernya. Tuh enggak? Ini. Aku mah nggak terlalu notice Mbah Dukunnya. Iya, soalnya kayak itu bukan wajah dukun yang sering dipakai di film-film horor deh. Dukun ya. Ah. Iya. Kalau film-film yang sering dipakai di film horor Indonesia kan itu Mbah Dukun yang pakai baju hitam, pakai kayak belangkon hitam, merongos itu loh. Enggak, kalau yang tadi pakai baju hitam iya. Ya, ya Mungkin enggak, maksudnya itu aku. pemerannya tapi bukan orang-orang yang sering dipakai di film-film horor gitu. Nah, iya film horor kan biasanya Mbah Dukun yang kadang jadi dukun, kadang jadi hansip. Iya. Hah? Itu lu tahu maksud gua enggak? Artisnya enggak? Gua enggak tahu nama siapa. Siapa? Aku enggak tahu namanya. Yang sering jadi hansip. Jadi dia tuh kadang jadi dukun di film Susana. Heeh. Sekarang jadi hansip juga. Di beda film maksudnya. Oh, alah. Kayak gitu. Oh, ini Enggak konteksnya terlalu. film Susana. Enggak, segala film horor. Zaman dulu apa sekarang? Jadul. Oh, iya. Jadul. Ya itu sih impresi sekilas dari gua ya. Cuman ya mungkin ini kita nonton lagi aja di cutscene-nya atau kita akan menggeledah hal-hal aneh atau mungkin ada orang figuran yang terpantul di scene atau Oh, berarti ini jatuhnya breakdown ya? ya sambil breakdown aja kan kita bedah-bedah aja kan. Ini dulu apa? Mari kita breakdown. Udah. Oke. Kita breakdown dari awal coba. Oke. Batu Jagat. Bentar. Ketika lu nonton scene ini, lu kepikiran ini apa? Meteor. Meteor. Hmm. Gue juga setuju ini meteor. Dan tapi gini, gue ini nyambungin ke ya bukan teori konspirasi ya. Ini ke Kang Diki, kamu mau nyambung ke Kang Diki lu ya? Ya mungkin bisa ke situ juga. Yang jelas gini. Menurut teori yang gue yakini, batu-batu dari luar itu kan memang punya energi khusus. Iya. Iya kan? Bahkan ada kan keris yang dibuat dari batu meteor. Ada. Ada kan? Ada. Nah, itu kan dia kan punya energi khusus. Ha. Karena dia datang dari luar kan. Iya. Nah, mungkin batu jagat ini mengisahkan hal kayak gitu kali. Ini emang meteor gitu maksudnya. Ini emang iya, meteor. benar. Meteor yang perjalanan dari galaksi mana-mana, banyak partikel nempel, Iya. dia tertempa oleh situasi ya. Energi Masuk di ke bumi, galaksi. kebakar atmosfer kan kesepuh dia. Iya, iya. Wah, jadilah punya energi yang sangat besar. Iya. Tapi fun fact-nya tentang Chris yang dibuat dari meteor itu cuma ada di Indonesia doang. Jadi semua penempa di dunia tidak bisa menempa batu meteor kecuali penempa di Indonesia. Fun fact-nya. Betul, dan itu kan karena sebenarnya kan gini coy. Kalau ini ngomongin budaya logam. Oh gitu. Betul. Dunia, ya ini makanya kenapa kok Lemuria tuh ada di Indonesia? Wah, ini rempet Lemuria, Bro. Ya gitu, soalnya emang ya ini kan ngomongin sejarah juga kan. Jadi memang ya itu, kenapa kok budaya di Indonesia tuh sangat tinggi? Karena kita punya budaya logam. Dan itu nyambung ke titahnya Sunan Bonang. Apa? Titahnya apa? Sunan Bonang kan bisa dibilang kayak tetuanya para wali songo. Oh iya. Sunan Bonang beliau. Dia bilang, besok akan tiba masanya kalian tuh harus memadamkan api. Oh gitu. Maksudnya apa, Tenter? Benar, memadamkan api, dan akan tiba masanya kalian harus sumurupeng geni akan menyalakan api. Maksudnya itu adalah waktu ada penjajah masuk ke Indonesia, itu kita harus memadamkan api. Karena penjajah itu nggak cuman nyari, sebenarnya mereka tuh berburu ke Indonesia tuh nggak cuman untuk rempah dan seterusnya. Iya. Mereka tuh mencari budaya logam. Logam. Karena gini, bisa majunya suatu peradaban itu kan bisa ditakar dari musik. Kok bisa? Kita bandingin aja. Lu pernah dengar ini nggak sih, teori kayak gini nggak sih? Jadi Belum. di seluruh dunia zaman dulu yang alat musiknya itu udah terbuat dari logam tuh mana aja? Kalau Arab, misal Arab kan kendang kan, kayu sama kulit. Oke, ngolahnya kan mudah. Iya. Oke, misal Cina, Asia itu kan kayak yang apa? Yang ini kan? Gawek, mungkin kecapi. Kecapi ya. Nah, benar. itu kan cuma kayu sama senar. Senar ya betul. Oke. Terus mana lagi? Kalau Eropa kan kayaknya juga masih abad-abad ke-8 itu kan musiknya cuma ya kayak gendang-gendang gitu kan. Eropa tuh sebenarnya kalau Skotlandia dia udah alat tiup tuh. Alat tiup, pokoknya alat tiup, ngomongin alat tiup ya. Alat tiup tuh trompet kayu, Kayu atau enggak suling. ya kan? Dari bambu atau dari kayu gitu kan. Gitu. Nah, beda di Indonesia, di Nusantara ini kan sudah Gamelan. Ya. Nah, gamelan itu kan dia kan tiap manu kan mengeluarkan nada khusus, dan untuk mengolah logam menjadi sebuah alat musik itu kan Bukan hal yang mudah ya. betul, itulah budaya logam. Jadi gitu. dan itu bisa digunakan kemanapun, ke teknologi kayak misal penghantar listrik logam. Pakai logam. Penghantar listrik terbaik kan emas sebenarnya.
Iya, Emas benar. konsentrasi terbaik. Dan itu yang Indonesia kan kaya emas, Nusantara kaya emas. Itu yang disuruh Sunan Bonang buat matiin. Dan nanti ada masanya kita suruh menyalakan, dia nyalakan budaya Oh, logam. maksudnya matiin tuh kayak menyembunyikan. Disembunyikan, kubur. Oh, gitu. Kubur. Nanti ada masanya kita nyalain biar Nusantara ini Hidup kembali. jaya lagi. Jaya. Ya, dan ini berkat titah sunan-sunan gitu kan, ya alhamdulillah kan orang ya penjajah lah ya, nggak dapat apa itu budaya logam di Indonesia. Masih? Ya nggak dapat toh. Maksudnya kan di waktu itu nggak terus sana itu alat musiknya jadi buat sejenis gamelan juga. Maksudnya terus yang dari logam-logam gitu loh kan. Kayak gitu kan juga nggak terus kayak gitu. Iya. Mereka kan dapatnya kan ya rempah. Ya rempah, Maksudnya kan ya. berdagang yang di atas bumi kan. Dia nggak dapat yang di bawah bumi gitu loh. Yang di Oh, dalam tanah iya, maksudnya. iya, ngerti. Nggak dapat kayak gitu. Nah ngomongin ini kan ya itu, ini batu meteor. Iya. Aku sih meyakini batu meteor seperti yang terlihat ya. Batu meteor sih, ha. Terus lanjut. Lanjut. Di bulan kan. Bulan. Ngomongin kata-kata melipat langit dan menggulung bumi. Lu kepikiran apa? Sapu jagat ya? Apa? Sapu jagat bukan sih? Melipat langit dan menggulung bumi. Sapu jagat gimana maksudnya? Doa sapu jagat bukan sih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan. Enggak, kalau gue kepikirannya perihal teleportasi. Oh, gitu ya. Melipat bumi. Oh iya. Kalau gue kepikirannya ya, melipat langit menggulung bumi. Soalnya Lu bisa kemana aja dengan sekejap. soalnya gue dulu pernah dengar cerita sih. Kayak orang-orang yang katanya para wali-wali ataupun orang-orang soleh yang sampai mempunyai tiba-tiba ke Mekah, tiba-tiba ke apa itu katanya itu sebenarnya buminya dilipat. Ya, melipat Jadi bumi. langsung foot gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu gimana cara ngelipatnya. Ya, itu itu teleportasi, kuasa Allah. Ah. Gini, kalau di orang agama kan biar nggak mikir ya dibilang kuasa Allah. Tapi kan sebenarnya kan kalau misal kita mau mikir, setuju nggak lo kalau itu tuh dibilang teleportasi? Setuju aja, karena kita nggak tahu apa yang dibalik itu. Kan biasa pengertian teleportasi kan berpindah dalam waktu Berpindah, cepat, ya itu umumnya lah. Ya itu kalau versi ya kan ada ya kayak gitulah pokoknya. Selanjut. Ya, pokoknya Karena biasanya makan panjang ya. ya bakal panjang soalnya nanti aja. Gue sih nangkapnya teleportasi. Iya. Oh ya, dari ini man, gue baru ingat ada, gue pernah dengar dulu dari Mbak juga ya, Mbak tukang diki. Dia itu ini ada batu-batu tertentu yang itu bisa buat buka portal Ke planet lain. ya kemanapun itu, yang penting dia tahu portalnya, dan batu itu bisa ngasih tahu portalnya di mana, kayak magnet gitu loh men. Oh gitu. Jadi ngerasa misal dirimu pegang batu ini nih, batu ini misal cocok sama portal di Jogja, misal lu ke Jogja ada portal, nah itu lu bisa Taruh. itu kayak kunci. Oh, Ya, entah- seriusan loh. maksudnya ya nggak kunci kayak kunci gitu. Ah. Ya cuman batu ini cocok sama situ, lu bisa kemana aja gitu. Tapi masih ke sana dulu baru bisa. Ya iya no, kan itu pintunya. Oh. Nggak bisa dibawa-bawa. Karena kan portal itu kan ngikutin ini ya, ngikutin apa namanya? Nggak di semua tempat ada. Tergantung geografis. Tapi ini cuman di Indonesia doang. di seluruh dunia ada. Seluruh dunia. Seluruh dunia ada. Oh gitu Kayak ya. gitu. Batu kuncinya. Batu juga. Mau ngomong soal batu tuh. Mm-mm. Lanjut. Sorry sobat. Continue. Ha. Bentar, gue penasaran ini man tadi. Apa? Logo-logonya. Jakarta. Beli-beli di sini mas, terus ini. Ini kayaknya apa sih Jakarta tuh? Nggak tahu. Mau nyoba nyari? Pakai HP lo aja coba. Jakarta. Advisor. Kenapa mainan investasi? Iya bener. Bisa jadi. Oh ya dia nyponsorin kali. Oh. Jakarta. Bener kan? Tulisan bener. Wah, ternyata Jakarta layan investasi. Gue kira Jakarta tuh kayak ini, kayak apa? Nagari Gunung Puntang, lu tau nggak? Apa tuh nggak tahu. Anji itu loh, dunia manji itu loh. Dia kan punya apa PH atau apa itu di Gunung Puntang sana. Iya. Yang Dunia Manji. Anji Drive. Anji Drive. Punya PH. Kayaknya. Aku nggak tahu itu PH atau apa. Yang jelas itu Nagari Puntang apa gitu. Ya Di terus Gunung apa Puntang, hubungannya? Apa hubungannya?
Aku kira kayak rumah produksi atau rumah kebudayaan Oh, yang bahas budaya-budaya lokal setempat. Oh gitu. kayak Ternyata ini investasi ya. Dan investasi. Oke. Lanjut. Lihat. Based on story ide apa? Mike Wiluan. Siapa tuh Mike Wiluan? Mike Wiluan. Kenapa yang keluar Mike Wiluan, Wave? Itu. Wait. Based on story idea by Mike Wiluan. Tapi kenapa dia bukan orang Indo, coy? Mungkin dia meneliti, Bro. Ini Mike Wiluan adalah si Infinite Frameworks, perusahaan multimedia pemenang berbagai award visual effect dan animasi. Pantes lah ya. Pantesan bagus visual Jadi effect-nya. ini ya sobat Mike Wiluan itu. Bro, kalau misalnya luarin ke sana ntar juga putih di sana. Oh ya wes oke. Orang Atau enggak Singapura. Mas Aska nih muncul. Hus. Orang Singapura, Bro. Oh, Dia yang bikin Buffalo Boys juga. Oh. Ini ya filmnya Oka Antara juga nih. Headset juga dia yang Dia bikin. bikin Headshot. Oke. Mike Wiluan. Wah, gua kira orang Indo sih. Namanya aja Mike Wilfon, Bro. Iya, orang Ada Singapura. Mike-nya. Orang Singapura. Lanjut. Oke, jadi idenya bukan dari Indonesia ya, dari orang luar ya. Membuat batu jagat yang Gedung Aseng. Oh iya sih. Sudah jelasin antek-antek. Lo nggak mau Film nyari ini Ruben Adrian? Gua enggak. Sutradara kan dia. Iya lah. Ya udah enggak menarik. Lanjut. seharusnya memendarkan terang. Nah ini. Kecuali tadi Ruben Onsu. Waduh mending jadi geprek, kayak geprek. Ternyata ini bro. Oh ini tuh. Ini yang jadi di ini apa? Permuatan Jahanam. Ya betul. Yang menyembelih. Iya apa? Oh ternyata muka-mukanya ya muka-muka orang yang sering main film horor ya, kayak gini-gini. Namanya siapa gitu gue nggak tahu. Menjadi pusaran ambisi, Nah bagus ya gitu. Ya oke lah. dan ketamakan bagi para pencari kuasa. Nah ini gue gak expect kalau ini Ari Irham. Mukanya kayak ini loh, siapa namanya? Siapa namanya? Komika dulu siapa? Siapa? Diki. Diki Divi. Enggak. Ya, Diki siapa? ya itu Diki itu paling tahu gue Diki. Gelap dan terang berubah. Nah kalau ini Ari Irham. Tapi ini gue juga agak bias antara dia Ari Irham atau yang main si Madun. Madun. Ya, Tendangan si Madun. Tendangan si Madun mirip gak sih? Beda. Gue nggak hafal mukanya. Anjir. Nggak hafal mukanya gue. Lanjutlah. Nah ini kan paling tadi kan ada obrolan tentang Sedul Papat 5 Panzer tuh, yang di trailer sebelumnya. Iya. Dia kan suruh ngelawan kan. Iya, setelah Paling lawan. ini isinya. Apa 4 ya? Apa? 4, jadi kan ada 4 korin sama satu kan pusat kita. Iya. Kalau kita bisa ngendaliin semuanya kan, ya kita bisa lebih bijak gitulah pokoknya. Oh gitu. Ya kita bisa menahan hawa nafsu. Mungkin ini amarah. Amarah. Ini paling yang warna merah. Iya. Dia. Kayak aku tuh suka banget sinematik yang dari view drone. Iya. Kelihatan sangat berkelas. Dieng. Ya ini kayaknya sih di Dieng sih, kayak di Dieng sih. Dieng ini kayaknya. Atau mungkin di ini aja. Aan ya, Pak? Oh ya, betul Dieng. Kan Banyumasan Kedu gitu kayaknya. Kedu. Kedu Banyumas. Dieng ini. Lanjut. Penerang bertindak, Loh iya, rumah Pak RT tadi. bangsa yang luhur dan murni untuk menjaga batu jagat. Ya kan? Nah, ini keren sih ini. Bagus, Bro. Keren. Kayak di film apa namanya? Yang apa? Terakota tuh loh. Apa tuh? Alah pasukan yang dikubur di bawah Oh, Cina. Cina. Kan kayak gitu-gitu tuh. Iya. Style-style Bangsa Aditya. Nah, gua sempat bilang sama lu kan kayaknya nih bau-baunya agak-agak kayak pintu terlarang atau mungkin kayak gerbang neraka. Lu nonton gak sih? Enggak. Nggak nonton. Hah. Kayak gitu. Dan di Sin ini tuh aku suka banget artistiknya sih. Baby, senang lah. Kelihatan sih. Ini loh ini kayak keren lah. Rumah-rumah. Ini emang cakep sih. Tapi nggak tahu nih dia di sini peran. Oh atau mungkin gini ya men. Orang-orang tadi tuh Wangsa Aditya semua kali. Oh, jadi Wangsa Aditya itu bukan nama orangnya, tapi orang-orang yang terpilih gitu ya? Gini, awalnya tuh gue ngira Wangsa Aditya itu Satu orang. naga. Tapi di akhir trailer ini gue lihat Aditya itu kayaknya nama Ari Irham itu. Atau mungkin posisi Wangsa itu kan keluarga. Terus si Aditya ini kebetulan dia yang pegang. Kan tadi ada yang berlomba-lomba membelah
dirinya untuk ngambil batu tuh kan. Mungkin yang pegang tuh dia mungkin. Terus ini keluarganya kali. Yang pengen ngambil batunya. Oh enggak, keluarga yang ngelindungi dong. Oh, yang gitu. yang ngelawan arwah-arwahnya juga. Oh iya. Mungkin loh. Ini kan bentuk-bentuknya beda tuh kayak Iya, Cinta iya. Laura tadi. Sama kan Oki Antara kan kayak ngajarin si Ari Irham kan. Oh iya, buat mengalahkan. Berarti kan mungkin itu penempaan dulu. Iya. Bisa jadi. Memilih para arwah. para arwah yang mempunyai kebaikan Nah, ini juga nih. bersama-sama untuk mengemban tugas Oh, atau mungkin nih, lu nyadar sesuatu nggak? kebaikan. Bersama-sama bangsa Aditya memilih para arwah yang mempunyai kebaikan. Para arwahnya tuh. Berarti dia mungkin bukan Wangsa Aditya. Mereka ini para Arwahnya. arwah lain yang punya kebaikan. Ya iya. Yang ngelindungin anak satu itu. Ya nggak tahu, mungkin untuk melawan apa gitu. Mungkin loh. Iya. Bersama-sama untuk Bisa jadi. mengemban tugas mulia tersebut. Oh. Nah, aku kira ini Wangsa Adityanya itu. Namun dari rasa iri dan dengki manusia, makhluk-makhluk kegelapan itu selalu tetap ada dan mengintai untuk bisa mengoyak tubuh Aditya dan Nah, ya kan? Dan merebut batu jagat. Iya. Berarti kan ada di dalam tubuhnya si Aditya ini kan? Ini Aditya kan berarti? merebut batu jagat. Semenjak hari itu, bangsa Aditya Gundurwo. Iya. Ini KTJ 100% sih. Taringnya ke atas. Ini visualnya gendulnya serius KTJ banget nih. menerima takdir yang akan terus ditempuh sampai generasi-generasi berikutnya. Sebagai penjaga batu jagat, Gimana, men? Ada lagi nggak, men? Itu yang terakhir siapa tuh? Batu-batu itu menurut lo? Batu-batu mana? Yang tadi yang ini. 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 Ya ini paling si pendahulunya kali. Ini. Ya ini paling leluhurnya. Oh iya. Yang akan ditebus generasi berikutnya. Oh iya benar. Iya, leluhur-leluhurnya kali. Oh iya benar. Iya. Iya kan? Iya. Tadi gimana caranya? Caranya gimana sih buat mundur? Oh gitu. Ah, ini nih. Ini mungkin kalau gambaran dari zaman kerajaan lama banget pas. Kayak Majapahit itu lah ya. Oh, Majapahit gitu Masih paling ya. bawa apa? Ah. Senjatanya Nah, ini kerajaan mungkin pas kerajaan Islam kali karena patch-nya kayak gini tuh. peci ya. Ini juga. Nah, ini kan belangkon toh. Iya. Nah, ini paling yang paling akhir Mulai sebelum si Aditya. mulai modern gitu ya. Paling ujung-ujungnya nanti sih jadi nggak ada Ari Irham di sini. Yang nanti kalau didesain kurang keren kalau menurut gua ya. Ini kurang keren. Kayak cowboy. Ada cungkring gitu. Masuk. Iya sih. Suaranya sih antara Oka Antara sih. Oka Antara, Bro. Oka Antara ya. Iya sih, Oka Antara ya sebetulnya tadi. Di bioskop September 2022. Oke, save your money. September, Bro. September, save your money. Mulai nyocok-nyocokin aja. Bro. Ya, kita sebenarnya lihat Juli, September. review dari trailer, dari teaser atau trailer Batu Jagat. Batu jagat. Jagat arwah, Bro. Jagat. Batu jagat. Lah masa tadi waktu googling dia apa? Ngerti Jagat review. Kira kita mau review channel review gimana tuh? Review Lu udah pocong Film. mereview sebuah channel review. film horor HP. Tapi kita belum pernah ya nge-review channel review itu ya, lucu ya. Apa sih? Nge-review channel review. Channelnya apa? Ya mungkin ada apa kayak channel review film, kita review itu yang review. Oh, apa? Biar nanti ada orang review kita. Terus saya kayak gitu, Bro. Nggak ada ujung-ujungnya. Multiverse review. Gitu ya, apa lagi ada yang lu sampai lagi, Bang? Kalau gue sih udah sih ya gue sih tadi pesan sama yang di awal. Penasaran tapi juga gak expect terlalu tinggi. Karena karena gue jujur aja kecewa banget sama Gerbang Neraka itu. Yang bahas Gunung Padang yang emang Gerbang Neraka tuh siapa yang buat? aku nggak tahu. Pokoknya artisnya Oka Antara Juga, Julia Oka. Estelle. Oh, yang alien ya? Bukan? Ya Alien. Alien. Yang piramid di Indonesia. Yang itu Gunung Padang. Nah itu. Gua agak kecewa sih jujur aja. Soalnya dikaitnya cuman kayak gitu.
Karena film bro menurut gua sih. Lah enggak, tapi harusnya tuh bisa dikemas lebih oke lagi. Karena gini ya, Gunung Padang itu kan sampai hari ini ya itu apa ya, artefak ya, monumen, bangunan. Bangunan ya tertua di dunia, bahkan lebih tua dari yang di Mesir, dimanapun. Itu paling tua dari carbonating, hasil carbonatingnya tuh paling tua. Masa untuk sebuah gedung atau monumen yang semegah dan setua itu filmnya kayak gitu? Karena menurut gue sih karena risetnya kurang juga dan Kalau enggak cuman karena pengen ngangkat Gunung Padang tuh sebagai gunung yang misterius dan tertua itu doang, jadi nggak riset lebih dalam lagi apa itu Gunung Padang. Ya, kalau enggak karena pengen nyari ini aja sih, buat apa namanya, gimmick aja. Ya mungkin bisa jadi. Jadi dia pengen buat film yang fenomenal nih, karena waktu itu baru rame tuh. Dan menurut gua tuh kalau ngangkat kayak film-film yang bertemakan tentang sesuatu yang belum kita kayak piramid atau piramid atau enggak kayak situs-situs kuno yang masih misterius, kayak itu nggak cocok buat jadi film. Jadinya itu dokumenter seharusnya, jadi panjang penjelasannya. Jadi dari para ahlinya apa, terus warga sekitar dan lain segala macam kayak gitu menurut gua sih. Nggak kalau jadi film tuh kayak nggak cukup bro waktunya. Iya betul. Ya, Menjelaskan hal kompleks gitu dalam waktu sejam tuh. Kalau enggak dokumenter dibalut apa kayak kayak The Killing Field itu kan dokumenter sebenarnya. Apa? The Killing Field yang apa? Oh iya dokumenter. Yang PKI itu loh, yang Iya. di Vietnam atau di Myanmar tuh. Itu kan dokumenter sebenarnya. Atau dikemas gitu loh. Dokumenter ya dikemas gitu lah. Jadi Tipikal- kita lihat. Iya, tipikal kayak dokumenter film-film dokumenter luar tuh bagus tuh loh. Iya. Kemasannya bagus, gitu lah. Oke, sobat kita lihat ya itu tadi ya review, nggak tahu nih review singkat atau review panjang, gue nggak tahu berapa menit ini. Yang jelas ya itulah menurut kita ya, itu opini kita pribadi ya. Kita tidak disetir oleh bisikan gaib manapun. Yang jelas Nincus juga tidak menyetir kita. Iya. Ini atas kita disetir oleh jin korin kita masing-masing. Iya, 4 jin korin Sudah kita. rapat 5 pancer. Dia ada 4 nih. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, kijang 1, kijang 2, kijang 3, kijang 4. Oh, bilang gue kijang. Kijang bro Ya anjir. situ ya sobat terlihat. Ada lagi man? Udah itu aja. Kalau gitu kita pamit undur diri. Makasih buat untuk para sobat yang terlihat yang sudah mendukung konten kita dengan cara subscribe dan juga memfollow IG kita. Iya kita. Dengerin traktir juga kita ditraktir. Kita juga ada di traktir yang mau ngetraktir kita, linknya ada di bawah. deskripsi. Diskusi. Nah, kalau gitu gua Gilang Nugroho dan teman gua Dan gua Hadid Abdurrahman. kita berdua pamit undur dan salam lucang. Cuh.